data beneficial ownership itu siapa saja yang menjadi pemilik atau penerima manfaat itu ternyata penting sekali untuk mencegah, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Kalau dipetakan itu memang sektor-sektor apa sih yang mungkin perlu untuk diberi pengawasan yang lebih. Sekarang ini teman-teman generasi mahasiswa sekarang ini cenderung nanti larinya selain yang tadi larinya ke sektor fintech. Nanti main di kripto, main di e-wallet, main di misalnya money game dan segala macam. Itu banyak sekali agregator, itu banyak sekali ditekuni oleh teman-teman. Mengundang untuk naik ke atas panggung kepada yang terhormat yang kami hormati Kepala PPATK Bapak Ivan Yustiavandana dan juga Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Juanda. Kak Akbar ini kenapa yang dipanggil pertama Pak Ivan, Kepala PPATK? Karena tadi hasilnya 67%. 66 apa 67%. Siap. Ternyata sudah paham bahwa harus daftar atau harus melapor ke PPATK. Jadi Bapak diberi pekerjaan yang berat sekali ya. Enggak ya Pak Ivan ya. Terima kasih Bu Sherly, terima kasih Pak Ivan. Kita di sini untuk bicara mengenai beneficial ownership. Nah ternyata data beneficial ownership itu siapa saja yang menjadi pemilik atau penerima manfaat itu ternyata penting sekali untuk mencegah, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Salah satunya ya Pak Ivan tadi yang 67% memilih bahwa mereka akan lapor PPATK kalau ada yang nawarin 1 miliar tapi minta disembunyiin namanya. Mungkin bisa jelasin kepada kami semua Pak, seberapa membantu ya kalau sekarang kan Kementerian Hukum sudah ada BO registry dan BO giveaway ya. Jadi ada data yang terintegrasi termasuk di PPATK, KPK dan sejumlah lembaga lain yang membantu proses untuk tracing. Pak Ivan lah yang paling bisa cerita. Silakan Pak. Iya terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, Pak Menteri, Pak Rektor dan seluruh jajaran. Terima kasih banyak. Jadi kalau bicara beneficiary ownership dan beneficial ownership itu luar biasa penting ya. Jadi gini teman-teman, adik-adik semua. Tadi katanya PPATK itu konotasinya dengan TK ya. Kalau Fakultas Hukum ini taunya Pak Menteri, PPATK itu pejabat pembuat akte tanah. Tanahnya tanah kuburan. Itu PPAT. PPAT ya, ngetopnya kan gitu. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman tadi, pilihannya adalah lapor kepada PPATK. Kalaupun disembunyikan, PPATK bisa most likely akan tahu siapa beneficialnya dari skema transaksi tertentu. Nah seringkali dalam konteks pencucian uang, mereka yang memperoleh uang-uang ilegal itu disembunyikan dengan menggunakan entitas hukum yang dicoba dijauhkan dari dia sebagai penerimaan manfaat. Misalnya Pak? Misalnya dia mendirikan perusahaan, tapi dengan menggunakan nama-nama orang lain. Dia menyembunyikan harta kekayaan ilegalnya, tapi dengan menggunakan nama-nama yang di layering lah ya. Pakai anak perusahaan, pakai cicit perusahaan dan segala macam. Jadi itulah pentingnya untuk kita paham bahwa semakin mudah orang membuat entitas hukum atau kegiatan bisnis yang dia menggunakan identitas yang disembunyikan akan semakin merusak. Jadi itu akan menjadi semacam bensin atau media buat melakukan pencucian uang. Ketika pencucian uang dibiarkan akan semakin banyak kehancuran yang akan ditimbulkan. Tidak hanya korupsi. Itu bisa narkotika, bisa perpajakan, bisa macam-macam. Itu aja prinsip dasarnya. Ya. Termasuk terorisme ya? Ya apapun ya. Termasuk judol dan segala macam yang lagi rame sekarang itu kan. Nah tadi Pak Ivan belum jawab nih, karena sudah ada kerjasama ya antar kementerian dan lembaga, termasuk data yang dimiliki oleh Kementerian Hukum tadi bahwa ada BO registry, ada BO giveaway. Itu memang sangat membantu Pak, ketika ada data secara faktual, ini pemilik manfaat ini ketika kan PPATK lebih menekankan pada pencegahan ya Pak ya. Ya. Betul ya? Ya, ya? Itu sangat membantu data itu. Ya itu luar biasa membantu. Kita sudah luar biasa dekat, Kementerian Hukum dan kami sudah sangat dekat. Jadi pertukaran informasi itu sudah sangat cepat bisa dilakukan. Jadi ketika PPATK melakukan upaya penelusuran beneficial owner, penerimaan manfaat, uang itu lari kemana dan terkait dengan siapa, itu beliau akan serta-merta membantu PPATK gitu. Jadi bisa buka, bisa meminta data
Bisa dan meminta digunakan. data. Sudah ada yang data faktual yang dipakai dan bisa melakukan pencegahan atau Sudah bahkan banyak. mungkin diserahkan ke KPK untuk ditindak? Sudah banyak. Udah banyak yang inkrah juga, sudah banyak ada banyak yang proses juga sekarang misalnya kan. Kasus korupsi tertentu ketika kita ingin tahu apakah dia memiliki kegiatan usaha lain, kita akan minta ke Pak Menteri, dia punya kegiatan usaha lain apa tidak gitu. Oh, bisa di-trace ya? Oh ya, bisa. Pak tadi di awal, tadi kan kita udah kasih Q&A ya di awal tadi sama teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta. Pak Ivan tadi kan ada pertanyaan tuh bahkan yang milih 67% ketika mereka ditawari modal dan modal itu dan dengan atas permintaan tolong ditutup nama saya jangan masuk ke akta misalnya, itu lapor ke PPATK. Memangnya bisa ya semua orang lapor ke PPATK ya? Iya bisa, kita punya kanal pengaduan masyarakat. Tadi sudah benar sekali. Jika itu tidak dilakukan, ketika pemilik uang itu melakukan pencucian uang, yang punya rekening atau yang menerima uangnya bisa kena pencucian uang juga. Jadi itu udah paling benar. Itu sudah paling benar. Tapi ini saya menikmati menjadi penonton di atas panggung loh ini Pak Menteri. Iya. Serius, kalau Ibu yang mancing. jika teman-teman merasa bahwa Mbak Fris sama Mas Akbar ini adalah pengendali dari acara ini, teman-teman salah. Kenapa? Layar ini ada yang ngetik terus dari tadi kan. Panggil pembicara 2, panggil pembicara 3, digonta-ganti. Artinya beneficiary dari kegiatan ini adalah seseorang yang ada di belakang sana. Iya. Jadi mereka juga lagi dikendalikan sama. Jadi jika beneficiary orang ini tidak benar-benar diatur, akan memberikan peluang bagi siapapun juga untuk melakukan pencucian uang atau kemudian menikmati hasil pencucian uangnya. Teman-teman bisa dibayangkan, teman-teman ini kan calon Menteri Kumham 30-40 tahun Iya berikutnya dong. ya. Calon Kepala PPATK 30-40 tahun berikutnya. Ketika uang-uang haram itu tidak kita lakukan pidana dan segala macam, kita tidak kendalikan, sudah pasti teman-teman nanti ketika lulus dan ketika menjadi menteri, ketika menjadi kepala PPATK sudah pasti tidak tersisa apa-apa. Hutan sudah habis, sumber daya alam sudah habis, semua sudah habis, kehancuran yang akan teman-teman nikmati nanti di depan. Itulah makanya pentingnya yang namanya BO ini, beneficiary owner ini diatur. Dan benar tadi, kita sudah menjadi anggota Financial Action Task Force. Itu adalah himpunan negara-negara besar, 40, kita nomor 40 dan itu tutup di angka 40. Dan itu standarnya sangat tinggi, seperti yang Pak Menteri sampaikan. Jadi memang aturan mengenai beneficiary owner ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap negara untuk memilikinya gitu ya. Oke. Mungkin itu yang paling Ya. penting dari kami. Sama satu lagi Pak Ivan, tadi ada beberapa sektor. Kalau tadi pas Prof masuk kan saya bilang mungkin gak ya itu bisnis skincare gitu ya, coffee shop ya, termasuk juga di dalamnya adalah apa Prof? Parfum sekarang. Nah mungkin dari data yang dimiliki sama PPATK dan mungkin bersama-sama dengan Kementerian Hukum saat ini kalau dipetakan itu memang sektor-sektor apa sih yang mungkin perlu untuk diberi pengawasan yang lebih. Ya, Sektor-sektor sekarang bisnis ini apa? teman-teman generasi mahasiswa sekarang ini cenderung nanti larinya selain yang tadi larinya ke sektor fintech. Oh. Fintech, financial technology. Nanti main di crypto, main di e-wallet, main di misalnya money game dan segala macam. Itu banyak sekali agregator, itu banyak sekali ditekuni oleh teman-teman dari kalangan-kalangan yang seperti Mahasiswa. sekarang ini Mas Oke. Akbar, Mbak. Jadi ke depan kegiatan usaha yang mendatangkan uang dan peluang yang luar biasa itu, tapi jangan bicara judi online ya. Judi online itu luar biasa menguntungkan. Tapi itu benar-benar selain haram juga itu pidana. Alternatifnya adalah game online, banyak e-wallet dan segala macam itu menjadi sarana baru bagi teman-teman untuk berbisnis di kemudian hari lah. Oke. Mbak, Oke. selain yang konvensional tadi ya. Oke, oh gitu ya. Siap. Jadi adalah peluang-peluang di zaman sekarang, zaman digital yang menjadi primadona dari teman-teman semua ini, bisnis-bisnis seperti Ya, tadi. sekarang kan era kripto, Betul. era macam-macam. Dan itu yang membuat pemilik uang yang nggak jelas tuh ya, ingin naruh uangnya itu di sektor-sektor itu tadi Pak ya. Betul. Oke, jadi harap hati-hati juga yang berbisnis di sektor-sektor itu.